Kecerdasan buatan atau AI ini udah bukan lagi cuma ada di film-film fiksi ilmiah ya. AI itu dari di sekitar kita loh, benar-benar ngubah cara kita hidup, kerja, sampai cara kita main. Yuk, bareng-bareng kita kupas tuntas, sebenarnya apa sih AI itu dan gimana teknologi ini bakal ngebentuk masa depan kita semua. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya ponsel kamu bisa kenal sama wajahmu dalam sekejap? Bahkan pas lagi kurang cahaya sekalipun, tetap bisa kebuka. Atau gimana caranya Netflix tuh kayak bisa baca pikiran kita, terus ngasih rekomendasi film atau serial yang pas banget sama yang lagi pengen kita tonton. Terus Google Maps, kok bisa ya dia jadi pemandu jalan yang super andal? Bisa tahu-tahu aja ngasih jalan tikus buat hindarin macet, seolah-olah dia hafal semua sudut kota. Semua itu bukan sihir loh, dibaliknya ada yang namanya kecerdasan buatan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana otak digital ini bisa mikir, belajar, dan bikin keputusan secerdas itu? Oke, mari kita bedah bareng-bareng gimana sebuah mesin itu bisa belajar. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, yang ternyata kuncinya cuma satu, data. Gampangnya gini, AI itu kemampuan mesin buat niru kecerdasan manusia. Coba bayangin aja ada otak digital yang bisa belajar dari pengalaman, bikin keputusan, terus mecahin masalah. Persis kayak kita, tapi ya tanpa baper. Nah, di dunia AI ini ada dua konsep penting yang perlu kita tahu. Pertama, ada yang namanya machine learning. Ini yang bikin mesin bisa belajar dari data. Contohnya, setelah dikasih lihat ribuan foto kucing, dia jadi bisa ngenalin kucing di foto baru yang belum pernah dia lihat. Terus ada lagi deep learning, ini versi yang lebih canggihnya. Dia niru cara kerja otak kita pakai jaringan berlapis-lapis buat ngenalin pola yang rumit banget. Kayak ngenalin suara kamu di tengah keramaian. Biar lebih kebayang, begini cara kerjanya. Waktu AI ngenalin wajah, dia tuh nggak ngeliat kayak kita. Lapisan pertamanya cuma deteksi garis-garis dasar. Lapisan berikutnya mulai ngenalin bentuk. Oh, ini mata, ini hidung. Terakhir, semua infonya digabungin. Prosesnya tuh sistematis dan berlapis-lapis banget, kayak detektif yang nyusun petunjuk-petunjuk kecil jadi satu gambaran utuh. Sekarang, kita lihat yuk gimana semua teknologi canggih ini bisa jadi peluang karir yang nyata buat kamu. Ternyata, dunia AI itu jauh lebih luas dari sekedar coding loh. Gara-gara AI makin pesat, pintunya jadi kebuka lebar banget buat macem-macem pekerjaan baru di banyak industri. Mulai dari kesehatan, keuangan, sampai hiburan. Dan bidang ini butuh banyak banget talenta, bukan cuma jagoan teknologi aja. Coba deh lihat, perannya itu beragam banget di ekosistem AI. Ada machine learning engineer yang tugasnya ngebangun otaknya AI. Ada AI product manager yang ngerancang produknya, bahkan ada AI ethicist yang mastiin teknologinya dipakai secara bertanggung jawab. Ini tuh kayak satu tim besar yang butuh kerjasama dari berbagai keahlian. Nah, yang menarik di sini tuh kita bisa lihat perbedaannya. Di satu sisi ada ML engineer yang fokus banget sama teknisnya, bangun otak AI pakai kode dan algoritma. Di sisi lain ada AI policy analyst yang tugasnya mastiin teknologi ini adil. Dua-duanya sama pentingnya, kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kekuatan besar ya pasti tanggung jawabnya besar juga. AI itu emang cerdas, tapi dia nggak punya hati nurani. Jadi siapa yang harus jadi penjaga moralnya? Ya, jawabannya adalah kita, manusia. Ini nih pertanyaan penting banget yang harus kita jawab bareng-bareng. Kalau mobil tanpa sopir yang dikendalikan AI bikin kecelakaan, siapa yang salah? Yang bikin programnya? Yang punya mobil? Atau AI-nya sendiri? Nah, etika dalam AI ini intinya adalah memastikan selalu ada manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban di balik setiap keputusan mesin. Ngomongin bias di AI itu bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran. Amazon pernah bikin sistem AI buat rekrut karyawan. AI-nya ini belajar dari data pelamar-pelamar sebelumnya. Nah, karena data itu kebetulan didominasi laki-laki, AI-nya jadi mikir kalau kandidat yang lebih bagus itu ya laki-laki. Akibatnya, pelamar perempuan yang berkualitas otomatis kesingkir. Ini bukti nyata gimana data yang bias bisa ngasilin AI yang bias juga. Nah, biar kejadian kayak di Amazon tadi nggak keulang lagi, pengembangan AI itu harus dipegang sama prinsip-prinsip yang kuat. Keadilan, biar nggak ada kelompok yang dirugikan. Transparansi, biar kita ngerti gimana AI ngambil keputusan. Akuntabilitas, biar jelas siapa yang tanggung jawab kalau ada salah. Dan yang terakhir, privasi, buat ngelindungin data pribadi kita biar nggak disalahgunain.
Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, terus apa dong artinya buat kamu dan masa depanmu? Gimana caranya kamu bisa jadi bagian dari revolusi AI ini, bukan cuma jadi penonton, tapi ikut main di dalamnya? Di era AI ini, skill yang paling berharga itu ternyata bukan cuma soal teknis. Ya, coding itu penting. Tapi kemampuan buat berpikir kritis, ngerti etika, komunikasi dengan efektif, dan kerjasama bareng orang lain, itu yang bakal jadi pembeda utamanya. Pada akhirnya, AI itu cuma alat. Alat yang luar biasa kuat di tangan kita. AI bukanlah takdir yang harus kita terima pasrah. Masa depannya ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, peran apa yang bakal kamu ambil? Apa kamu mau jadi pembangunnya yang nyiptain teknologi AI baru? Atau jadi penjaganya yang mastiin AI dipakai secara etis? Atau mungkin jadi inovator yang nemuin cara-cara baru buat manfaatin AI demi kebaikan? Pilihannya ada di tanganmu.